waktu corona sih, saya tuh nonton drakor gitu tentang musik juga, jadi saya termotivasi. Saya vokalis sih, tapi kalau di band saya pegang instrumen kajun. Senengnya ya banyak yang request, terus nyanyi bareng gitu. Terus waktu selesai lagunya dikasih tepuk tangan, itu biasanya gitu. Halo guys, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Halo guys, perkenalkan aku Jora. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Boleh dong langsung aja kita sapa kakaknya. Halo kak. Halo kak, Nih kakaknya namanya siapa nih? namaku Lovely. Oke, kakak Lovely ini kira-kira dari mana? Dari Surabaya sini. Surabaya. Tinggalnya juga di sini. Saya tinggalnya di Sidoarjo sih. Oh, di Sidoarjo. Iya. Tapi di Surabaya berarti lahirnya aja. Iya, lahirnya di lahirnya. Surabaya, terus tinggalnya di Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Kebetulan sekarang umur berapa? Sekarang umur 16. Umur 16 tahun, masih muda ya, Kak. Jadi kakaknya di umur 16 tahun ini punya hobi apa nih kira-kira? Bermain musik. Bermain musik. Udah itu aja Iya, atau ada yang lain? Oke, main musik aja ya, Kak ya. Jadi main musik ini kakaknya main instrumen atau vokalis atau bagaimana? Saya vokalis sih, tapi kalau di band saya pegang instrumen kajun. Oke, jadi Kak Lovely ini bermain musik sebagai vokalis. Oke, kalau boleh tahu, Kak Lovely ini pertama kali mau masuk ke dunia musik itu karena apa sih? Mungkin kakak terinspirasi dari siapa atau karena apa gitu? Yang pertama saya inspirasi dari almarhumah mama saya. Oke. Habis itu sekitar tahun berapa ya? Waktu corona sih, saya tuh nonton drakor gitu tentang musik juga, jadi saya termotivasi. Oke, berarti karena nonton drakor itu tadi ya kak ya. Oke. Kebetulan kan kakaknya tadi terinspirasi dari almarhumah mamanya ya. Iya, Kenapa mamanya juga vokalis atau main apa? iya mama saya vokalis. Jadi tiap hari itu ada job kayak di kafe-kafe mana gitu. Oke, jadi kakaknya ngikutin jejak mamanya ya. Oke. Jadi kakak Lovely ini main musik di vokalis ini belajar autodidak atau karena kakaknya les atau bagaimana? Sebelumnya otodidak sih, tapi sekarang kan sekolahnya ada jurusan itu, jadi ya dari sekolah. Jadi kakaknya juga sekolah di tempat musik juga ya. Oke. Kakak ini kan tadi umurnya 16 tahun nih ya. Mungkin kakak punya pengalaman apa nih atau kakaknya punya band? Iya, ada band. Oke, kakaknya tuh bikin band tuh pertama kali karena apa sih? Karena project sekolah. Karena project sekolah. Ya, Berarti kakaknya di band ini vokalis atau main kajun? di band main kajun sih. Tapi kalau misal vokalisnya mau ngelat, Oke, berarti kakaknya kayak cuma sebagai recovery aja ya. Jadi cuma buat backingan aja. Berarti kakak ini main kajun. Sekarang kira-kira Kak Lovely ini pernah punya pengalaman apa nih di band, kayak maksudnya ada pengalaman sedih, pengalaman seneng atau pengalaman yang cukup rumit gitu. Kakak boleh cerita dari yang sedih atau dari yang senang boleh? senengnya ya banyak yang request, terus nyanyi bareng gitu. Terus waktu selesai lagunya dikasih tepuk tangan, itu biasanya gitu. Berarti kakak tuh kayak seneng ya kalau Iya. ada yang tepuk tangan, jadi itu kakak merasa diapresiasi ya. Ya dihargai. Ya, oke. Mungkin kakaknya punya lagu favorit? Punya. Boleh dong di-spill gitu. Lagu favorit kakak tuh apa sih gitu? Always dari Daniel. Boleh dong di-spill liriknya dikit aja. Aku juga pengen tahu nih suara kakak tuh gimana sih jadi vokalis gitu. I don't care if you with somebody else. I'll give you time and space. Just know I'm not afraid to always. Oke, bagus banget.
Gila sih, udah cantik, pinter nyanyi, punya band lagi ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi Kak Lovely ini punya rencana kedepannya tuh gimana? Mungkin kakak tuh tetap akan melanjutkan bakat kakak di musik, atau mungkin kakak punya planning kedepannya yang lain nih? Atau mungkin kakak tuh, aku tuh sebenarnya gak pengen di musik, atau kedepannya aku bosen nih di musik, aku mau yang lain aja gitu. Kak Lovely tuh mikirnya kayak gimana buat kedepannya gitu? Saya dari kecil itu pegang prinsip ini sih, kalau udah nyoba tapi belum rezekinya ya berarti bukan rencana dari Tuhan. Oke. Jadi aku ada 2 plan. Pertama masuk jurusan musik lagi, terus kedua itu masuk jurusan sastra. Kuliah sastra, kayak kuliah sastra, kalau nggak kuliah sastra musik. Jadi kalau misalnya kakak nggak keterima nih di jurusan musik kedepannya, kakak itu bakal ngelanjutin di sastra. Oke. Lanjutin di sastra. Kak Lovely ini di umur 16 tahun ini udah punya pengalaman seperti itu kan. Kakak Lovely ini mengartikan musik itu sebagai apa sih di hidup Kak Lovely? Udah kayak nadi sih. Udah kayak nadi Ya, berarti. soalnya dari kecil kan udah sama mama itu. Dulu waktu kecil mama sering ngajak buat ikut di acara nyanyi. Terus kakak kalau ikut sama mamanya di acara nyanyi ngapain? Ikut nyanyi atau cuma nonton mamanya aja nih? Mama, soalnya dulu saya tuh pemalu banget, anaknya tertutup. Kalau Sampai sekarang. sampai sekarang. Tak kirain sekarang udah nggak introvert ya kakaknya. Iya, Berarti masih. kakaknya masih introvert ya sekarang ya. Oke. Berarti dari dulu kakak tuh udah ikut mamanya ngejob ya, Iya. tapi cuma nontonin aja. Terus kakaknya sekarang terinspirasi dari mamanya, akhirnya kakaknya sekolah di musik. Oke, jadi tadi arti musik tuh di hidup kakak tuh berarti udah kayak nadi ya, berarti udah kayak inti hidup banget ya. Oke, setelah ngobrol banyak, mungkin segitu aja. Semoga apa yang kakak planning tadi bisa menjadi kenyataan. Jadi kakak bisa tetap sekolah di musik dan memperjuangkan dunia musik buat kakak. Jadi segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan video kita selanjutnya. See you.